Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali dengan saya Gigih Fordanama di channel Gigih Berbagi. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana kita mendevelop proxy server. Jika ada Anda yang tertarik, ingin belajar dan ingin mengimplementasikan, check out this video. Jangan lupa like, subscribe, and share. Seperti Anda ketahui bahwa layanan proxy server ini banyak sekali ada di internet. Anda bisa menggunakan layanan proxy ini di aplikasi handphone, aplikasi mobile, aplikasi web, yang memungkinkan pengguna itu terhubung ke internet melalui si server proxy ini. Bagaimana membangunnya? Check out. Nanti kita akan bahas sama-sama. Langsung saja kita bahas terlebih dahulu konsep dari si proxy ini sendiri. Kita lihat bahwa tadi sudah sampaikan proxy bekerja itu sebagai penghubung antara komputer ke internet. Mungkin Anda pernah mengalami ada sebuah kasus ketika Anda terhubung ke dalam sebuah jaringan, Anda berada pada suatu area perkantoran yang bisa dibuka hanya server intranetnya saja, hanya aplikasi-aplikasi internal saja. Web, aplikasi absensi mungkin, aplikasi kinerja, tapi Anda tidak bisa mengakses internet global, buka YouTube, buka Facebook. Dan saya pernah alami, saya pernah rasakan pada saat saya bekerja di sebuah perusahaan, rule yang diaktifkan pada perusahaan tersebut sangat ketat sekali. Jadi pada saat itu hanya seingat saya ada Yahoo Messenger, email, dan web serta aplikasi perusahaan. Hanya itu saja yang dibuka. Lalu karena saya pernah belajar dan kuliah di teknik elektro, maka saya coba mencari alternatif lain dan saya gunakan proxy server ini, yang akhirnya quote and quote dalam tanda petik sebetulnya menyalahi aturan yang sudah ada, tapi it's work ya. Komputer yang saya gunakan itu bekerja dan bisa terhubung ke internet meskipun rule aslinya itu tidak bisa menggunakan akses internet. Nah itu. Jadi fungsinya kira-kira si proxy tadi menjembatani ya, sebagai penghubung antara komputer user ke internet sehingga bisa langsung terkoneksi ke internet. Kemudian kita lihat dari sisi fungsi, tentu yang pertama fungsi connection sharing, namanya internet sharing, yang awalnya user tidak bisa mengakses internet. Melalui fungsi proxy ini maka si user bisa melakukan akses internet. Nah, problemnya adalah identitas dari si user itu tidak terbaca secara langsung di global internet. Tapi yang terbaca adalah informasi identitas si proxy-nya, ya, si proxy-nya itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi filtering. Ini yang sangat menarik ya. Banyak organisasi yang memfungsikan proxy server itu dalam rangka konten filtering. Filtering apa? Filter terhadap website-website atau alamat-alamat yang menurut organisasi tersebut itu terlarang, ya, tidak boleh diakses. Contoh, kami di Universitas Lampung melakukan konten filtering, tapi tidak menggunakan proxy, belum menggunakan proxy. Dulu pernah ya. Dulu kita pernah blocking konten-konten yang menurut kita alamatnya itu tidak boleh diakses oleh user. Sehingga ketika ada user yang mengakses alamat tertentu, misalnya www.xxx.com, maka user akan terfilter, tidak bisa mengakses alamat tersebut. Lalu mungkin ada website-website lain yang ilegal, sehingga ini fungsi yang sangat penting sekali. Jika kita implementasikan, maka kita bisa memantaunya. Nanti kita lihat seperti apa proses pemantauannya. Kita bisa melihat secara langsung aktivitas dari si user, dia mengakses apa, kemudian dia jam berapa konsumsi bandwidthnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fungsi cache ya, caching, cache. Nah, ini dulu fungsi ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena konektivitas bandwidth itu harganya masih mahal. Sehingga
penting sekali untuk melakukan penyimpanan sementara. Case inilah penyimpanan sementara ya, disimpan di dalam sebuah server akses tersebut, dan ketika dibutuhkan lagi terhadap file tersebut, maka proxy akan memberikan langsung ke user tanpa perlu ya akses direct ke internet, sehingga nanti menghemat. Nanti kita jelaskan ya tujuan dari fungsi cache ini apa. Tapi kekurangannya adalah fungsi cache ini membutuhkan storage yang cukup besar. Semakin banyak akses user, semakin banyak pengguna. Jika kita melakukan aktivasi cache ini, maka kita perlu storage atau media penampungan yang cukup besar dengan performa server yang mumpuni. Proxy server perlu dilengkapi dengan memori yang tinggi, kemudian prosesor dengan spek yang bagus untuk melayani fungsi cache ini tadi. Nah, seiring berjalan waktu, fungsi cache ini sudah berkurang ya, tidak terlalu dimanfaatkan. Kenapa? Karena teknologi web zaman sekarang itu tidak lagi menggunakan fungsi-fungsi cache. Dia lebih diarahkan langsung direct ke sistemnya langsung, tidak perlu ada sistem cache. Sehingga ini feature ini udah mulai ditinggalkan. Oke, kita lanjut manfaat. Nah, dari tiga apa yang dilakukan oleh si proxy tadi, ada beberapa manfaatnya. Saya sebutkan beberapa saja, hanya 5 ya. Yang pertama, menghemat bandwidth. Ini berhubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, fungsi cache. Karena ada temporary penyimpanan sementara, user mengakses internet tidak perlu lagi diberikan ke global internet, tapi cukup direct mengakses cache-nya saja. Ini loh cache yang kamu akses, ini loh cache yang kamu minta, ini saya kasih, ini saya kasih, ini saya kasih. Jadi tidak perlu lagi terhubung ke jaringan internet. Nah, yang kedua, meningkatkan kinerja. Otomatis tentu saja, karena data yang tersimpan di cache tadi itu tidak perlu diteruskan ke global internet, sehingga kinerjanya lebih bagus tentu ya. Pada kasus tertentu ini efektif. Tapi pada kasus yang saat ini terjadi, teknologi web sudah sangat dinamis sekali, tidak dalam mode konten statis, sehingga ini tidak kadang-kadang tidak maksimal. Nah, lalu yang ketiga, memblokir situs. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa proxy itu bisa memantau situs apa saja yang diakses oleh si user. Kalau dilihat ternyata ada data yang ilegal, misalnya mengakses konten pornografi, sara dan sebagainya, kita bisa melakukan pemblokiran. Blokir, alamat tertentu tidak bisa diakses. www.xxx.com cut, tidak bisa diakses, selesai. Bisa dilakukan gitu ya. Lalu keamanan jaringan komputer ini tentu berhubungan dengan blokir tadi. Kita hanya membuka akses tertentu, dan juga bisa kita membuka pada port tertentu juga, layanan aplikasi tertentu saja, tidak semuanya. Misalnya, kita melihat rupanya ada banyak yang mengakses game menggunakan port tertentu. Di lembaga edukasi hal ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kami pun di Unila juga melakukan filtering untuk game-game yang kita pantau ini indikasinya mengganggu koneksi traffic, maka kita blok ya, kita cut ya, kita cut, sehingga keamanan jaringannya lebih terjaga. Kemudian akses internet lebih cepat, ini relatif ya, karena tadi ada case, kemudian karena case-nya ada di lokal, user pun merasakan pengalaman yang lebih cepat mengakses website. Kemudian kita bergeser, apa sih yang mesti kita siapkan ketika kita ingin membangun server proxy? Kita lanjut. Ini dia, namanya adalah Squid Proxy. Squid ini adalah aplikasi yang sangat lama sekali dan tenar sekali. Sejak zaman saya kuliah dulu, saya belajar mengenal Unix. OS-nya adalah FreeBSD pada saat itu. Saya belajar menggunakan Squid Proxy. Kenapa digunakan Squid Proxy? Karena yang pertama open source, free, tidak berbayar. Tapi meskipun free, dia punya performa yang handal, sehingga dia banyak digunakan di organisasi-organisasi enterprise, bahkan ya Unila pun juga menggunakan pada saat itu.
Nah, kemudian fitur penting lainnya pada Squid adalah custom ACL atau access list. Kita bisa mendefinisikan ada access list 1, 2, 3, 4, siapa yang bisa akses, bandwidthnya berapa, tujuannya kemana yang bisa akses, mana saja yang diblokir, jamnya juga bahkan kita bisa atur. Konten ini hanya bisa diakses pada jam sekian. Di luar jam itu tidak bisa. Nah, kemudian teknologi case. Jadi si Squid ini tadi bisa memungkinkan kita membuat sebuah case server sehingga bisa memaksimalkan koneksi yang ada. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Apa itu proxy, kemudian program apa saja yang dibutuhkan untuk membangun proxy. Pada menit berikutnya kita akan membangun step by step dari awal. Kita gunakan Linux, sistem operasinya Linux versi 18.04, dan kita akan menggunakan Squid sebagai platform aplikasi utamanya. Check out, kita langsung ya. Oke, sebentar saya buka konsolnya terlebih dahulu ya. Ya, saya coba perbesar terlebih dahulu ya. Saya perbesar supaya bisa terlihat. Ya, ini dia. Ya. Ya, mudah-mudahan terlihat. Kita lanjut di materi bagaimana proses developmentnya. Pada screen yang saya tunjukkan ini adalah satu buah OS yang masih kosong, baru diinstal. Yang OS-nya ini adalah menggunakan Ubuntu versi 18.04. Nih, kita lihat ya. Ubuntu 18.04 LTS, Long Term Support. Yang ini akan kita gunakan untuk mendevelop proxy server. Oke, ini akan digunakan untuk membangun proxy server. Sudah terhubung, Anda langsung akses ke servernya. Ini masih kosong, fresh install. Saya menggunakan platform VMware, vSphere. Proses instalasi dari awal vSphere untuk Linux atau Unix akan kita bahas pada kesempatan lain ya. Ya, kita langsung. Pertama kita pastikan bahwa koneksi dari server ke internet itu sudah berjalan. Seperti biasa kita akan menggunakan perintah ping. Oke ya, kita ping. Ini dia. Nah, karena lingkungan di Unila sudah mengaktifkan jaringan IP versi 6, maka kita lihat alamat Google itu sudah terdeteksi IP versi 6. Apa itu IP versi 6 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah akan kita kupas tuntas ya. Lalu kita coba pastikan juga ke alamat IP versi 4 itu juga sudah pasti terhubung. Ini kita lihat ada Kompas sudah terhubung dengan IP versi 4 ya. Nah, artinya server sudah clear, tidak ada masalah dengan koneksi internet. Tapi saya akan tunjukkan dulu sebelum kita lanjut ke tutorial. Saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa memantau aktivitas user. Ini saya berikan contoh. Ini adalah salah satu contoh monitoring proxy yang berbasis web dan bisa dilihat ini berjalan secara online. Pada saat ini ada satu orang user mengakses ke Detik, ada ke Google. Coba saya tambahkan lagi. Coba kita tambahkan lagi. Ya. Oke, ini kita tambahkan lagi. Ya, di kanan ini adalah user yang menggunakan dan yang bagian kiri adalah monitoring si proxy itu sendiri. Saya membuka detik.com misalnya. Oke, ini Detik. Terpantau di sebelah kiri ya, sebelah kiri nih, ini kiri monitor ini terlihat si A itu mengakses apa. Ya, kita lihat nih ya. Ada Detik, kemudian ada macam-macam. Ada Firefox dan seterusnya ya. Nah, itulah yang kita akan bahas, bagaimana kita bisa membangun proxy dan kita bisa mantau penggunaan dari si user. Oke, saya close dulu ini. Kembali lagi ke Linux tadi. Kita pastikan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Linux kita sudah update dengan
package-nya sudah update. apt-get update ya. Perintahnya apt-get update. Akan terjadi proses updating sistem operasinya ke repositori terdekat ya. Kalau kita lihat di sini repositorinya adalah id.archive.ubuntu.com. Ini posisinya ada di Indonesia dan selesai ya, update-nya sudah selesai. Lalu kita langsung saja ke proses instalasi aplikasi Squid, basisnya open source. Coba kita lihat dulu aplikasi Squid yang disediakan pada repo Ubuntu versi 18.04 ini versi berapa. Perintahnya adalah apt-get search pipe grep Squid. Kita lihat ya, apt-get search apt-get search grep Squid apt ya. Oke ya, kita lihat dulu apt case search Squid. Oh ya, oke ya. apt case search Squid grep kita batasi hanya satu persatu. Oke, lihat ini ya. Yang disediakan pada repo versi 18.04 adalah Squid 3 ya, Squid 3. Saat ini sudah ke versi 3. Zaman saya kuliah dulu itu masih versi 1, naik ke versi 2, dan sekarang sudah Squid versi 3. Nah, aplikasi ini akan kita install di sistem operasi Linux. Bagaimana cara perintah instalasinya? apt-get install Squid 3 sesuai dengan repository yang disediakan ya. apt-get L-nya kurang 1, apt-get install 3. Nah, akan diminta oleh sistem ada beberapa package yang related, dependent ya, berhubungan. Yang mana kita baca ada Perl, ada libdlbm Perl, ada Squid Client, ada Squid CGI, ada Squid Purge, ada resolve.conf, ada SMB Client, ada Winbind, dan ada OpenSSL Blacklist. Kurang lebihnya akan memakan storage sekitar 13 MB. Nah, ditawarkan apakah akan diinstal atau tidak. Maka Anda langsung saja ketik Y untuk melanjutkan proses instalasi. Server akan meminta ke repositori terdekat ID Ubuntu tadi, dan proses instalasi berjalan. Ini sedang proses berjalan. Selesai ya. Proses instalasinya selesai, tidak memakan waktu lama. Kenapa? Karena server yang saya setup ini itu punya spesifikasi memori sekitar, kalau tidak salah, 20 GB ya. 20 GB. Coba kita lihat dulu. Top ya. Kita lihat spesifikasinya. Ya betul, ini ya. Jadi memorinya saya setup, saya bikin 20 GB dengan core prosesornya ada 7 core prosesor. Ya. Nah, setelah selesai menginstalasi Squid, maka kita tinggal mengkonfigurasi. Kita lihat konfigurasinya seperti apa. Konfigurasi Squid itu ada di folder etc Squid. Maka Anda akan melihat ada namanya file squid.conf. Squid.conf ini adalah file yang dibaca oleh daemonnya Squid. Parameternya semua yang akan tersimpan di sini. Access list tadi, fungsi case, kemudian fungsi bermacam-macam tersimpan di sini. Kita lihat langsung apa isi file aslinya, vsquid.conf. Ya, ini isinya adalah ini. Ada banyak parameter yang bisa kalian aktifkan, bisa rekan-rekan aktifkan, dan pada masing-masing parameter tersebut sudah diberikan penjelasan, ya, penjelasan secara detail. Kalau misalnya fungsi A, fungsi B, fungsi C itu ada dijelaskan ya. Kita lihat ada berapa banyak line programnya, line konfigurasinya. Saya naikkan sedikit. Ini saya geser sedikit. Oke, terlihat ya, ada 876 line ya. Ya, kita lihat sampai ke bawah ada berapa baris konfigurasinya. Ini kita belum sampai ke bawah, kita scroll terus ke bawah, sudah
Nah, ini dia, ini kita sudah sampai di bagian terbawah, 7979. Ada 7979 line konfigurasi. Banyak sekali. Tapi untuk aktivasi awal Anda tidak perlu pusing. Sambil berjalan saja nanti kita lihat seperti apa. Ya. Fitur-fiturnya ada penjelasan utamanya. Nah, yang paling pertama kalian aktifkan adalah Shift Squid ini akan berjalan pada port berapa? Running pada port berapa? Ini akan nanti diberikan ke user. Port defaultnya adalah Anda cari pakai /3128. Ya, kita cari. Nah, ini dia. Default Squid normally ya, Squid normally listen to port 3128. Defaultnya aplikasi proxy dimanapun itu berjalan pada port 3128. Nah, pertanyaannya, apakah port ini bisa dirubah? Tentu bisa. Kenapa tidak? Kita bisa merubahnya menjadi port 1, 2, 3, 4 suka-suka gitu ya. Tapi defaultnya adalah port 3128. Misalnya kita ingin mengganti merubah si Squid ini akan jalan pada port 777. 1, 2, 3 ya, 777 bisa. Kita berikan akses portnya adalah port 777. Maka Squid akan listen ke port 77. Nah, kemudian parameter penting lain lagi ya, ini artinya sudah berjalan di port 777 adalah HTTP client. Ya, client lokalnet ya, kita lihat dulu lokalnet. Ini dia, saya jelaskan. Secara default konfigurasi Squid yang dijalankan ini, jika Anda jalankan, user masih belum bisa mengakses internet. Kenapa? Karena akses listnya masih belum diaktifkan. Maka penting sekali bagi Anda untuk mengaktifkan dulu akses list dari local network kita. Ya, ini dia local network. Asumsinya bahwa local network kita berada pada, saya di sini ada ini ya. Unila punya local network adalah blok IP 172.16. Jika saya ingin mengallow semua user bisa akses proxy saya, maka saya membuat local net saya itu adalah blok network yang saya gunakan di sisi klien. Nah, karena networknya adalah 172.16.00/12, maka saya akan berikan permissionnya. Saya buka komentarnya ya. Komentar di Unix itu ada tanda pagar. Kalau ketemu Anda tanda pagar, maka itu artinya line tersebut dikomentari atau tidak akan difungsikan. Biasanya untuk digunakan untuk komentar, ada informasi, penjelasan, dan seterusnya. Oke, saya buka tanda pagarnya ACL localnet SRC16. Saya sudah membuat satu buah akses list untuk mengizinkan pengguna itu mengakses ke proxy server saya. Nah, kemudian bagian penting lainnya ACL. Nah, ini saya blok, saya highlight di sini, kelihatan ya. Ada beberapa port yang diizinkan. Default Squid menjelaskan ada port yang betul-betul diizinkan dan boleh lewat di proxy tersebut. Well known port namanya ya, safe port. Port berapa? 443. Ada safe portnya 80. Ini untuk web. 21 ini untuk FTP. 443 ini untuk SSL. Ada port 70, 210, kemudian ada port 1000 sekian, dan safe port ada 77, ada 591. Nah, ini adalah port yang diizinkan. Anda bisa menambahkan, misalnya Anda mendefinisikan ada satu buah sistem game yang ingin Anda blok. Anda tahu bahwa portnya digunakan port 9000 misalnya, maka Anda tinggal definisikan saja di SSL ini port 9000, nanti allow permissionnya di blok ya, deny namanya ya. Kalau yang kita localnet tadi rulesnya adalah allow. Kita lihat di bawah, ada turun di bawah, kita cari lagi localnet ya, localnet tadi akan kita izinkan ya. Saya cari di bawah, mana localnet. Oke, localnet. Nah, ini dia localnet. Nah, ini dia ya. Jadi kita cukup mengaktifkan HTTP_access allow localnet. Nih, yang bagian ini.
Localhost diizinkan, localnet pun juga diizinkan. Nah, Anda cukup membuka dua parameter konfigurasi pada SquidConf tersebut. Hanya dua tadi ya. Yang pertama adalah localnet, Anda definisikan berapa networknya, kemudian Anda berikan izin ya, akses allow localnet tadi agar bisa diakses oleh si user. Hanya itu saja, selesai. Tinggal kita simpan dan kita jalankan. Bagaimana perintah menjalankan Squid? Perintahnya seperti ini: etc init.d squid.start ya, /etc/initd/squid/start. Enter. Kemudian kita coba cek apakah Squid sudah berjalan dengan menggunakan perintah psax grab squid. Ya, kita lihat ini sudah berjalan. Ada identitas 4 ya. ID prosesnya adalah 4082, 84, 88 dan 35. Ini menunjukkan bahwa akses Squid sudah berjalan. Tinggal sekarang Anda coba ya dari sisi end user, coba akses. Seharusnya jika networknya adalah betul 172.16/12 tadi diarahkan ke portnya, maka dia akan bisa. Nah, bagaimana dari sisi klien agar bisa menggunakan layanan proxy server ini? Saya tunjukkan ya, ini contoh. Sekarang saya menggunakan proxy-nya adalah akan digunakan pada web browser namanya Firefox ya, ini Firefox. Kita menuju ke pengaturan setting di sini, bagian setting kita cari option ya kalau di Firefox. Lalu kita cari proxy. Ya, proxy. Lalu kita masukkan parameter manual proxy configuration. Karena address saya adalah 192.1.208, portnya tadi adalah 777. Tinggal saya oke ya. Di sisi klien tinggal aktifkan oke. Ya. Tinggal di-oke-kan. Ya, ini kenapa masih proxy refuse? Karena kemungkinan besar ini IP saya bukan menggunakan IP 172. Coba kita lihat berapakah IP saya. Ya, oke, nanti kita bahas ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita lakukan. Artinya ini sudah selesai dan kita pantau lagi. Nanti akan kita bahas bagaimana memantau aktivitas user dengan aplikasi khusus web based untuk memantau pergerakan aktivitas dari pengguna proxy. Kita bahas pada video berikutnya, insya Allah saya akan siapkan ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa aktivitas yang sudah berjalan dan ini bisa diatur, bisa 1 detik sekali misalnya kita ubah parameter di atas 1 atau mau 10 detik misalnya kita update, kita stop per 5 detik misalnya kita update ya. Kita update monitoring real time ini selama 5 detik 1 kali. Bisa kita lihat apa saja yang diakses. Ini ada yang akses WhatsApp, ada ping dan seterusnya, kita bisa lihat. Ya, oke. Kita bisa melihat bahwa kita bisa memantau pergerakan user. Kita bisa melihat dan kita bisa membatasi. Ya, baiklah. Demikian tutorial singkat hari ini. Cool Do, kuliah 20 menit, lebih-lebih sedikit mohon maaf. Kita sudah membahas bagaimana kita bisa membangun proxy server. Proxy server ini manfaatnya sangat luar biasa sekali. Ya, kita bisa membangun sebuah access list ya, kita bisa bangun access list, kemudian kita bisa memantau pergerakan user, kita bisa memblocking konten-konten misalnya yang dianggap konten tersebut ilegal, berbau sara, tinggal kita masukkan saja alamatnya, lalu kita bisa membatasi pergerakan user. Silahkan dieksplorasi. Ada beberapa parameter yang belum saya uji cobakan di Squid tadi, tapi bisa kalian gunakan. Lalu ada sibling proxy juga bisa dilakukan. Mungkin kalau ada waktu lebih lainnya kita akan bahas tentang sibling, kemudian bagaimana pengaturan bandwidth, kemudian bagian pengaturan waktu ya, misalnya ada rule yang berjalan, kita akan bahas di seolah pada kesempatan video-video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah berkunjung, membaca dan mampir di channel saya ini. Jangan lupa subscribe,
like and share supaya kami bisa semangat untuk lebih mengupdate konten-konten IT yang lebih bermanfaat lagi. Jumpa kembali pada video tutorial berikutnya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.